yang ke-7 saya angkat di bawah judul saksi iman. Saya mengangkat dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Karena iman makanmu dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dan dengan takut, saya ulangi, dengan takut mempersiapkan batera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saya ulangi pada bagian ini. Dengan taat mempersiapkan batera untuk menyelamatkan keluarganya. Yang berbahagia setiap yang dengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, jemaat hari ini jadwal kunjungan Ibu Pendeta Denny, tapi karena esok kami ada persiapan koordinasi untuk safari Natal Bupati Wakil Bupati di Desa Sababila, dan juga pada sore hari akan dilaksanakan gladi untuk persiapan itu, dan pagi kami ada kunjungan ajak sana. Kemudian setelah ajak sana saya ada persiapan di Polres Barseng. Jadi agak padat, sehingga apakah memang dari jauh saya dengan pendeta Ibu Denny ini lalu seperti sudah diatur oleh Tuhan begitu. Artinya esok saya penuh dan kegiatan. Dan Ibu Pendeta Denny pada saat itu sudah melayani di sini dalam ibadah seksi pelayanan perempuan, tidak salah. Jadi saya melayani pada sore ini di jemaat ini. Bapak Ibu Saudara, saya kira sekali tahun 2025 pelayanan di jemaat ini, saya yakin seiring dengan waktu dia akan berkembang luar biasa. Kita harus mengaminkan itu. Kesetiaan dalam pelayanan itu luar biasa dicoba. Jadi Tuhan itu dia tidak melihat terlalu hasilnya nanti gimana, tapi dia melihat setia kita untuk melakukan bagian untuk Tuhan. Jadi kalau ibadah, kemungkinan yang mungkin menjadi kendala bagi kami adalah ketika hujan luar biasa masuk ke jemaat ini. Tapi jemaat ini cepat tanggap, mengerti kami. Jadi mereka langsung menghubungi kami. Dan di tahun 2025 ini saya menyatakan bahwa tahun yang paling luar biasa bagi Rosok Mawar Raya. Karena pergumulan memang kurang begitu ada di tengah jemaat. Artinya semua jemaat ini dewasa, aman, terkendali. Jadi tadi disampaikan oleh MPR Rosok, tidak ada terlalu hal-hal yang prinsip terjadi di tengah kehidupan jemaat, dari Telang Andram sampai ke Sababina. Jadi 8 jemaat ini tahun ini aman-aman saja. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga saya melihat luar biasa ini adalah pemerintah desa. Jadi kilas balik saya 2025 ini. Ketika saya mengingat di tahun sebelumnya, tadi disampaikan bahwa tidak ada pastori di sini. Jadi pemerintah desa siapkan sana ada rumah dinas desa. Dan tadi dikatakan pemerintah desa juga mendukung. Nah, sesuatu yang didukung adalah desa ini. Luar biasa. Dan kita, saya sering mengatakan kalau melihat bentuk dukungan desa itu, memang yang agak kuat itu di desa Mengaris. Itu tidak bisa dipungkiri. Saya mengatakan Dangka Mengaris di tahun 2025 akan dilaksanakan sinode besar untuk persiapkan. Kalau siap. Di Mengaris itu siapkan pentabisan gereja dan peresmian pastori jemaat. Sudah selesai di situ. Bantuan mereka tahun ini juga mendapat. Jadi jangan kecil hati yang belum mendapat. Itu ada waktu Tuhan. Jadi di tahun ini 2 jemaat ini
Saya mengatakan hampir final dan rampung untuk pembangunan. Jadi didangkal. Saya mengatakan siapkan panitia untuk pendapisan itu. Ketika sudah dirusot nanti, terus kalian saja kita laksanakan pendapisan dan peresmian. Jadi kalau kita melihat nilai keberhasilan itu dari sebuah bangunan tidak juga menjadi satu dasar yang sentral, saya katakan. Jadi jangan kecil hati kalau gedung gereja kita belum dipercayakan dan yakin pada waktunya akan dipercayakan. Jadi bangunan gereja itu harus seimbang dengan bangunan rohani jemaat. Namun aku inang ulah bangunan tamam. Masih kadang ada di rumah itu. Artinya harus seimbang. Jadi jangan kecil hati. Dan ini adalah tonggak awal bagi jemaat GKE Telang Anrau. Bapak Ibu jemaat, saya lihat dalam nas ini, saya mengangkat tentang keluarga Nuh. Kalau saya mengatakan keluarga itu adalah tempat paling aman. Kalau saya pelayanan Bapak Ibu jemaat, haul pak sabar mutik malik dari semua pelayanan. Jadi pertanyaan ketika rumah itu tidak lagi menjadi tempat yang paling aman, ada sesuatu di rumah. Kalau kita bekerja, cepat-cepat ingin pulang ke rumah. Kalau kita Bapak Ibu jemaat melakukan banyak kegiatan apapun, tentu kita memikirkan pulang ke rumah itu tempat yang paling aman bagi kita. Apapun keadaan. Ya, seorang pendeta mengatakan begini, biarpun katanya kamu tinggal di hotel bintang 5, biar sadaduk naun kasutra, pi andre at naun amau luar biasa, tatap marah ulo, hanglebo, takkan kaya. Itu keluarga. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi keluarga itu adalah tempat yang paling aman, nyaman, penuh kasih, saling melengkapi di keluarga. Dan secara iman dikatakan keluarga adalah gereja jiwa. Dan menjadi pertanyaan ketika keluarga itu tidak lagi menjadi tempat demikian. Ada orang mungkin anak-anak begitu agak malas pulang ke rumah. Lalu juga ada suami dan istri agak segan juga pulang ke rumah, tak mau bertemu. Ada juga orang di dalam keluarga itu tinggal 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tetap tidak ada kasih di keluarga. Jadi satu dengan yang lain tidak saling melengkapi, mendampingi. Sementara keluargaku adalah surgaku. Ada juga orang menulis, biarpun apapun bangunan rumahku istanaku. Rumahku istanaku. Jadi kalau keluarga Cemara itu mengatakan di lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga. Apapun Bapak Ibu. Sehingga ada orang mengatakan, ya kalau dia tetap lawan keluarga saburus di tengah pergumulan kehidupan. Ada dua hal yang diangkat subtema oleh jemaat GKI Telang Anrau ini adalah keluarga dikatakan menjadi ruang damai. Dan yang kedua ada kebersamaan dalam keluarga. Kita melihat dalam firman ini adalah keluarga Nuh. Luar biasa Bapak Ibu jemaat. Kalau Bapak Ibu jemaat baca dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dan seterusnya itu diangkat saksi. Jadi di Ibrani 11 ini diangkat orang-orang yang beriman. Jadi menjadi contoh teladan. Dan salah satu yang saya angkat adalah keluarga Nuh. Bapak Ibu jemaat, kalau teringat keluarga Nuh ini, pikiran kita adalah air bah. Tapi sebenarnya keluarga Nuh ini mengatakan bahwa keluarga yang setia dan taat dan diselamatkan oleh Tuhan. Keluarga. Kita melihat tantangan keluarga Nuh. Jadi dunia itu penuh kejahatan. Tuhan melihat ada satu keluarga yang benar, keluarga Nuh. Kemudian selanjutnya kita melihat keluarga Nuh ini harus beda, menjaga egois.
Tidak mudah Bapak Ibu. Keluarga Nuh ini adalah keluarga yang ada dalam lingkungan budaya yang jahat. Ini keluarga Nuh. Kemudian satu tantangan yang besar yang membuat keluarga Nuh ini dianggap bodoh oleh dunia. Keluarga Nuh ini dianggap adalah keluarga yang mungkin ditolak, dibicarakan, digosip tentang apa yang mereka lakukan adalah ketika Tuhan mengatakan buat batra musim kemarau. Jika Bapak Ibu coba diperintahkan kepada keluarga Nuh ini bangun batra itu dalam kondisi misalnya hujan, orang akan sedikit berkomentar tentang itu. Tetapi apa dikatakan keluarga Nuh ini membangun batra itu dalam kondisi kemarau, dalam situasi kemarau, sehingga orang mengatakan dengan ukuran yang besar batra itu, bagaimana mungkin apa yang dilakukan ini? Tetapi saya melihat Nuh ingin mengatakan kepada kita bahwa mereka taat kepada kehendak Allah, meskipun dunia tidak percaya apa yang mereka lakukan. Mungkin Bapak Ibu jemaat, dunia mengatakan kepada mereka aneh-aneh saja keluarga Nuh, lain dari yang lain. Atau mungkin orang mengatakan keluarga Nuh ini mungkin keluarga yang sudah kuat. Tetapi ketika Tuhan menyampaikan perintah itu, mereka melakukan itu. Nuh. Jadi Bapak Ibu jemaat, apa yang terjadi di akhir cerita itu? Bumi dan dunia ini dihukum oleh Allah. Ada air bah yang besar. Apa yang terjadi keluarga? Mereka masuk ke batra itu. Keluarga dalam batra itu menjadi ruang damai. Kalau tidak damai Bapak Ibu jemaat, mungkin akan diceritakan dalam Alkitab ada Nuh mungkin akan membawa istri dan anak-anak. Jadi air bah kita cerita. Tidak ada di situ. Jadi yang pertama betul-betul keluarga Nuh ini menghadirkan keluarga damai. Apa bukti? Tidak ada dikatakan dalam cerita-cerita Nuh ada adu pendapat. Mungkin istrinya akan mengatakan seperti Ayub kepada Ayub, kamu ini, dia mengatakan mungkin kepada Ayub begitu, tetap menyembah Tuhan Allah. Tidak ada Bapak Ibu jemaat dikatakan dalam firman itu. Artinya ada ruang damai untuk taat pada perintah di tengah kehidupan. Ada ruang damai. Memang namanya saya mengatakan keluarga kecil dari keluarga kita, keluarga inti. Memang namanya keluarga itu seperti saya mengibaratkan telur di dalam keranjang, ada waktunya bergeser begitu, dan mudah juga untuk pecah. Persekutuan demikian. Tidak mudah Bapak Ibu jemaat menciptakan jemaat GKE Telang Anrau ini, keluarga itu menjadi ruang damai. Jadi ini komitmen sebenarnya. Kalau ada pertikaian, kalau ada pergumulan, masuk ke keluarga itu harus jadi ruang damai. Artinya ketika masuk ke keluarga itu ada kedamaian, ketenangan. Makanya itu dikatakan keluarga itu adalah surga. Tidak hanya sekedar kita mengatakan itu, tapi betul-betul dimana. Jadi Nuh dan keluarga itu ketika masuk ke batra itu, mereka seperti masuk ke ruang damai. Meskipun air luar biasa Bapak Ibu juga. Sejak kita mengatakan keluarga Nuh itu tidak ada tantangan, penuh tantangan. Tetapi keluarga Nuh itu diselamatkan oleh Tuhan dan mereka mengalami kedamaian di dalam Tuhan. Jadi jadikan keluarga kita jadi ruang damai, meskipun ada tantangan begitu. Saya yakin semakin kuat kokoh kehidupan keluarga. Keluarga kita adalah yang pertama keluarga inti. Keluar lagi Bapak Ibu jemaat ada persekutuan. Keluar lagi kita ada masyarakat begitu di tengah kehidupan kita. Jadi berangkat dulu keluarga inti. Tidak mungkin saya mengatakan beberapa kali khotbah begitu. Tidak mungkin kita di tengah persekutuan baik-baik dan aman-aman saja. Ketika pulang ke rumah itu bukan lagi menjadi ruang damai bagi kehidupan. Kalau ulun, sehingga orang sering mengatakan begini, mungkin hamba Tuhan atau penentu diakon pernah mengalami itu. Di tengah keluarga mungkin mengatakan, mamu sayuna pelayanan, tamamah yuna pelayanan halua. Tapi habalemu, uang kakak murahin.
keluarga itu ruang damai, menjadikan bahtera keluarganya menjadi ruang yang penuh dengan damai. Kemudian selanjutnya, saya melihat dari subtema ini ada kebersamaan dalam berjemaah, kebersamaan di dalam Tuhan dan berjemaah. Kelihatannya jemaat di tempat ini tinggi kalau nilai kebersamaan. Apa bukti Bapak Ibu jemaat? 2 vikar ditempatkan oleh MPRS di jemaat ini. Saya selalu bertanya begitu dengan rekan-rekan sekalian, bagaimana jemaat di sini? Dan salah satu pengakuan dari 2 vikar yang pernah melayani, kami betul ada di ujung, Bu, mereka mengatakan, tapi kami menerima kedewasaan yang luar biasa dari jemaat dalam semua pelayanan apapun. Itu Bapak Ibu jemaat tidak bisa dibeli dengan kekuatan apapun. Kebersamaan ini tidak bisa kita beli dengan apapun. Jadi pendeta, vikar, majelis harus menjadi tim dalam kebersamaan. Apalagi puji Tuhan pemerintah desa mendukung di tempat ini. Pemerintah desa meskipun berbeda agama, tapi dia menjadi berkat di tengah gereja di tempat ini. Puji Tuhan, artinya ada kebersamaan. Saya mengatakan jika itu tidak sama-sama, tidak akan seisi keluarga itu diselamatkan oleh Tuhan. Tapi karena mereka sama-sama, jadi nilai kebersamaan itu tidak bisa kita beli dengan uang apapun. Meskipun ada gesekan, tidak bisa dipungkiri akan ada gesekan di dalam kebersamaan itu. Tapi kita harus melihat titiknya. Oh, ini yang satu ini ada kekurangannya. Lalu saya di sini punya kelebihan. Kita tempatkan sesuai dengan titik dan porsi di tengah kehidupan itu. Nah, kita Bapak Ibu jemaat namanya gereja, tidak boleh kita memaksakan kehendak kita. Itu harus sama-sama. Apalagi gereja Kalimantan Evangelis ini tidak memakai misalnya putusan ketua tak, dia harus ada sidang, ada rapat untuk memutuskan itu. Jadi kebersamaan itu tidak bisa digantikan dengan apapun di tengah kehidupan. Jadi 2 tema ini, subtema ini, kemudian berangkat dari pelajaran keluarga Nuh ini, betul-betul menguatkan kita di Natal tahun 2025 ini. Saya mengatakan banyak anak duri keluarga, betul. Ada anak duri keluarga inti tahun 2025. Ada anak duri di tengah persekutuan gereja. Ada juga anak duri di tengah kehidupan masyarakat. Itulah kehidupan. Kalau tidak ada demikian Bapak Ibu jemaat, bukan kehidupan namanya. Tapi kalau ada keluarga ruang damai, kemudian ada kebersamaan itu, kita mampu untuk menenangkan apapun yang terjadi di tengah kehidupan gereja. Jadi kita terus menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Saya undang juga di tahun 2025 ini dan di tahun 2026 akan dilaksanakan Sinode Rasul. Dan ketika diizinkan dan puji Tuhan akan ada safari Natal di Desa Samabilah pada tanggal 19 ini, kami juga akan menyampaikan apa yang jadi pergumulan kita bersama dengan jemaat ini dan juga apa harapan kita ke depan. Kita sudah melihat beberapa titik gereja di resort ini, di Mangaris, di Dangka, akan menuju ke Delang Anrau. Jadi nanti kita akan melihat lagi di wilayah Pamangka, Putut Lengka. Kita akan terus melihat dan berkecil hati jika belum waktunya. Ada waktunya Tuhan. Kita yakin itu saja. Ada waktunya Tuhan. Namanya Tuhan menggerakkan orang itu tidak tahu kita Bapak Ibu. Tidak pernah terpikir mungkin oleh Delang Anrau di tahun ini dapat bantuan 50 juta. Tuhan titipkan hati dan dia gerakkan hati orang menjadi berkat. Tidak mustahil bagi Tuhan. Kita harus menerima itu Bapak Ibu. Jadi saya berharap di tahun berikutnya, di tahun selanjutnya, kita akan melihat karya Tuhan di tengah kehidupan. Paling tidak rohani kita di gereja lebih kuat di tengah kehidupan ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menyelamatkan keluarga, dia pun sanggup menyelamatkan persekutuan kita di tengah kehidupan. Tuhan memberkati.